Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Bagi yang tidak, maka hukumnya berdosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu atau menuntut ilmu, perlu ada kesungguhan. Bagaimana para ulama salaf dulu mencontohkan. Contohlah misalkan Imam Asy-Syafi'i ketika dia menghafal sebuah ayat, maka dia ulangi 40 kali. Ini berarti ada sebuah kesungguhan. Nah, ketika kita ingin sukses dalam ilmu tertentu, perlu ada tahapan-tahapannya. Ada kesungguhan-kesungguhannya. Apa yang harus kita persiapkan agar ilmu kita berkah dan bermanfaat untuk masyarakat, serta mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah Allah suruh kita kecuali untuk meluruskan, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan setiap amal soleh kita. Karena setiap amal kalau tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka amaliyah kita akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita luruskan niat kita, apapun itu. Mau itu salat, ibadah yang sifatnya ubudiyah, menuntut ilmu, sedekah dan lain sebagainya, maka usahakan niat kita itu lurus. Karena dengan niat lurus inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, akan mengajari kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan membimbing kita, niscaya Allah akan mengajari kita. Yang pertama adalah luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar sebagai prinsip. Ya, kita lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat sabar. Tadi di muka saya juga membaca ayat yang berkaitan dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sabar akan menghasilkan muflihun. Ya, sabar itu akan menghasilkan kesuksesan. Apapun itu, baik itu ibadah, baik itu menuntut ilmu atau mencari maisha, ya, mencari nafkah, akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Kita bisa mengambil pelajaran dari seekor ulat. Bagaimana ulat yang asalnya menjijikan, kemudian dia jadi kepompong, ya. Beberapa hari dia tidak keluar. Ya, dan kalau kita paksa keluar, maka dia akan lumpuh, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita biarkan terus dia berubah, maka akan menjadi sebuah kupu-kupu, ya, yang sangat indah, yang dia bisa terbang kemana-mana, gitu ya. Nah, inilah kunci kesuksesan. Biarkan kita berproses, ya, terus menerus menuntut ilmu, menghafal Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Meskipun kita misalkan selesai 17 tahun, 20 tahun, tapi insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari hasil tersebut. Ya, kalau kita tidak merasakan kenikmatannya di dunia, maka demi Allah nanti di surga kita akan mendapatkan kenikmatan tersebut.
Dan kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika kaki kita bisa menginjakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu akan menghasilkan al-ma'iyah. Apa al-ma'iyah? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya di sini Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Allah akan membersamai dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Dan yang sabar itu akan menghasilkan al-mahabbah. Apa al-mahabbah? Yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu istiqomah, menghafal Quran terus-menerus, prosesnya dijalani walaupun gak lancar-lancar, Allah cinta kepadanya, ya. Allah akan memberikan rasa kasih sayang kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, maka apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Dalam hadis dijelaskan, ya, seandainya manusia disibukkan dengan belajar atau zikir atau mempelajari Al-Quran sehingga dia lupa meminta kebutuhannya kepadaku, dalam hadis qudsi, ya, niscaya aku akan berikan dia melebihi orang yang meminta kepadaku. Masya Allah, ini keberkahan Al-Quran, ya. Jadi tenang, Allah akan berikan kebutuhan-kebutuhan kita ketika kita sibuk al-insighal ma'al Quran, sibuk bersama Al-Quranul Karim. Kemudian tahapan berikutnya, ketika kita menuntut ilmu, agar kita mendapatkan hasil keberkahan, maka kita harus teguh pendirian, ya, walaupun banyak ujiannya, ya, walaupun banyak rintangannya, ya, maka kita teguh. Hari Ahad jadwalnya ada halaqah Quran, tiba-tiba ada teman kita datang ngajak belanja gitu, ya, atau ngajak arisan. Ini gimana nih? Kita ikut teman kita atau kita tetap ikut halaqah? Kalau kita sudah komitmen karena itu adalah jadwal kita, maka kita ikut tetap halaqah. Abaikan yang lain, ya, karena kita sudah berazam, rutinitas kita atau kewajiban kita berhalaqah Quran setiap Ahad. Nah, nanti ketika kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebuah keberkahan untuk kita semuanya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan menuntut ilmu itu, yaitu rela berkorban, ya, rela berkorban. Korban apa saja, baik yang sifatnya al-mal, harta, ya, jiwa, waktu, itu harus dikorbankan, ya. Bagaimana kita lihat para ulama salaf dulu, ya, para imam ketika dia menuntut ilmu sampai dia rela untuk menjual salah satu tiang rumahnya. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Belum lagi waktu kita korbankan juga harus mengulang. Bagaimana lihat Imam Asy-Syafi'i ketika dia menghafal ayat diulang 40 kali, ya. Berarti ini perlu perjuangan, perlu waktu yang kita korbankan, ya. Dan padahal kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i cerdasnya Masya Allah, ya. Kalau beliau membaca satu kitab, maka satu halaman itu sudah bisa dihafal dan dia sudah tahu isi halaman berikutnya. Tapi ketika dia menghafal Quran, dia ulangi sampai 40 kali. Al-Hasan, gurunya Ibnu Jauzi, mengatakan tidak disebut hafalan kalau belum diulang 50 kali.
Jadi kalau masih diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu belum hafalan. Itu namanya baru pura-pura menghafal. Ya, itu sudah sunatullah, kita harus berkorban demi ilmu. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting untuk menjaga ilmu kita, yaitu jaga makanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Minimal halal dan thayyib. Karena ini yang akan membuat kita terjaga ilmu kita. Karena ilmu itu bak cahaya, dia akan menembus. Ketika ada sesuatu yang haram, maka ilmu itu tidak akan menembus. Ya, ilmu yang akan menjaga kita yaitu makanan-makanan yang halal. Ketika kita misalkan sering lupa, sering ini, maka yang harus kita cek pertama yaitu bagaimana makan kita. Ya, boleh jadi kita banyak makan makanan yang syubhat atau naudzubillahi min dzalik, kalau makanan-makanan itu haram. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir ya, agar ilmu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Ya, doanya bagaimana terserah ya, mau doa yang sesuai bahasa kita ya, atau Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, itu dibaca setiap habis sholat boleh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah rizkikan kepada kami ya, Rabbi zidni ilman, ya berikan ilmu kepada kami, warzuqni fahman, dan berikan rizki kepada kami pemahaman. Setiap hari kita baca itu, setiap habis sholat kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu kita dan berikan kemudahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.